warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini, di malam ini, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul walaupun hanya di satu layar Zoom ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahmi kita dan pahala kita untuk berkumpul dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat juga beriringkan salam tercurahkan hajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita berselawat kepada beliau, kita semua bil khusus kelas PIC mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen kita bersama Ibu Popi, yang mana mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah tambahkan rezekinya yang halal berkah berlimpah, dan mudah-mudahan akhir hayat husnul khatimah. Amin. Amin. Dan para teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di malam hari ini, ya sesuai dengan mata kuliah yang ada, kita akan mengupas tentang telaah kurikulum PAI SLTP atau A. Di mana pada kesempatan ini saya Muhammad Ilyas dan Nur Aulia Rahmat itu mendapatkan bagian presentasi di awal, jadi kelompok pertama. Di mana pada kelompok pertama ini menjelaskan tentang pengertian dan standarisasi ketercapaiannya pembelajaran PAI untuk masing-masing mata pelajaran. Ya, coba boleh di share screen nggak? Maksudnya nanya ke teman pemakalah atau gimana, Adi? Siapa yang baca duluan, Adi? Apa? Siapa yang baca duluan? Ini kenapa diam? Gue dilengkapi aja, dilanjuti, misal dia. Atau saudara Muhammad Ilyas gimana? Saya yang baca duluan. Ya terserah lah, pokoknya kalian bertiga berkoordinasi lah. Ya, di mana pengertian standarisasi pendidikan tersebut ya kan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian standarisasi adalah sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran, takaran, timbangan. Tuh, teman-teman. Apa pengertian dari standarisasi? Nah, sedangkan nih, pengertian dari istilah standarisasi tersebut ya kan, adalah penyesuaian bentuk. Dalam artian bentuk sini berupa ukuran atau kualitas dan lain sebagainya lah, dengan pedoman yang telah ditetapkan. Jadi ada patokan-patokan yang telah ditetapkan, itu namanya standarisasi. Nah, terus menurut PP nomor 19 tahun 2005, pengertian dari Standar Nasional Pendidikan atau biasa kita sebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh, jadi tentang kriteria sistem pendidikan yang menyeluruh di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut PP nomor 19. Nah, ada lagi nih teman-teman. Pengertian standarisasi pendidikan ya kan menurut Ahmad Syar'i. Ada yang kenal nggak Ahmad Syar'i? Belum ada yang kenal ya? Nih, saya kasih tahu aja lah pendapatnya beliau kalau belum ada yang kenal. Menurut Ahmad Syar'i, ya kan, pengertian standarisasi pendidikan itu adalah standar pendidikan Islam dalam konteks nasional, di mana setidaknya nih harus terdapat salah satu dari 2 kriteria, teman-teman. Nah, apa aja tuh kriterianya tuh? Ya kan, yang pertama itu harus dilihat dari materi dan tujuannya. Nah, yang kedua itu dilihat dari personil dan lembaga pengelolanya harus Islam. Ya kan? Tujuannya apa dulu nih? Apakah materi pendidikan yang dikembangkan merupakan kajian, telaah, dan implementasi dari ajaran atau nilai-nilai Islam? Ya kan? Serta apakah tujuannya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus dilihat tuh, menurut Ahmad Syar'i. Atau dilihat juga nih dari personil dan lembaga pengelolanya. Itu harus Islam. Kenapa? Karena zaman sekarang pun banyak teman-teman orang-orang yang bukan Islam, ya kan, itu mempelajari agama Islam, ya kan, di mana tidak mustahil hal tersebut dapat dijadikan wahana untuk menonjolkan keislaman itu sendiri. Padahal notabene dia itu bukan orang Islam. Jadi harus dilihat dulu nih. Ketika ingin standar pendidikan agama Islam, itu pengelolanya pun juga harus Islam. Nah, ya kan, dari penjelasan di atas yang saya sampaikan tadi, ya kan, itu minimal tuh ada 4 standar, teman-teman. Ya kan, ada 4 standar yang harus dilihat nih. Apa aja? Pertama adalah standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam. Ya jelas dong. Kalau bukan bernuansa Islam, ya bukan Islam namanya. Di sini kan pendidikan agama Islam. Ya kan, kalau bukan agama Islam, jadi berarti bukan Islam. Nah, kedua, yang pertama ya. Yang kedua adalah standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah standar tenaga pendidiknya yang harus muslim. Jadi yang minimal tenaga pendidiknya tersebut juga harus muslim. Muslim yang benar-benar mengetahui dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Lalu keempat, standar lembaga pendidikan yang berkirikan Islam. Nah, ketika ingin ya kan tercapainya pembelajaran pendidikan agama Islam, ya berarti harus lembaga pendidikan tersebut juga harus berkirikan Islam. Jangan ujuk-ujuk kita minta sekolah negeri, ya kan, yang notabene tidak menonjolkan berkirikan agama Islamnya, cuman kita menuntut agar siswa atau anak-anak kita mampu mencapai ketercapaian pembelajaran agama Islam. Oh, belum tentu bisa. Kenapa? Karena lembaga pendidikan tersebut tidak mencirikan agama Islamnya. Karena kan di negeri umum. Beda halnya dengan pesantren, ya jelas. Karena pesantren itu bercirikan agama Islam. Karena khusus untuk khusus untuk mendidik anak-anak yang ke arah tercapainya pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itulah kurang lebih. Nah, ya kan. Lalu selanjutnya kita masuk pada standarisasi ketercapaiannya pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, untuk masing-masing mata pelajaran. Ya, boleh dilanjut. Oke. Di sini ya kan, menurut keputusan Menteri Agama di tahun 2011, ya mungkin 2011 itu saya masih SD lah ya, teman-teman. Baru lulus SD kelas 6 kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang sepantaran dengan saya. Kita seangkatan berarti. Nah, ya kan, standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI ini untuk masing-masing mata pelajaran itu dapat dilihat melalui ketentuan umum, teman-teman. Ada 2 ketentuan. Catat nih, ada 2 ketentuan. Yang pertama adalah fungsi. Apa? Fungsi. Lalu yang kedua adalah tujuan. Tuh. Nah, fungsinya ini, ya kan, fungsi daripada pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama itu berfungsi membentuk manusia, khusus di Indonesia, yakni manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama.
Lalu fungsi pendidikan di sekolah, ya kan itu mencakup penanaman ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu juga peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan juga ada penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial. Itu pengaruh juga dari pendidikan agama Islam standarnya. Nah, berikutnya adalah tujuan nih. Setelah fungsi ada namanya tujuan. Di mana tujuannya tersebut adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyaksikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi nggak cuma hanya kita belajar aja nih, ya kan? Nggak cuma paham aja nih, tapi pun kita harus mengamalkan nilai-nilai yang kita pelajari dan kita hayati. Lalu pendidikan agama Islam di sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, jelas ya kan. Apa kita belajar, apalagi belajar agama Islam, buat apa? Bukan lain untuk tambah ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ya kan, peserta didik melalui pengenalan pemahaman dan ayat-ayat tersebut mampu menciptakan rasa iman yang tinggi kepada Allah, membentuk karakter muslim dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Ya kan, jadi ada yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Itu daripada standarisasi ketercapaian pembelajaran PAI untuk masing-masing mata pelajaran, yang mana hal tersebut dilihat dari fungsi dan tujuannya. Oke, selanjutnya untuk standarisasi kompetensi kelulusan SLTP bisa dilanjut oleh Saudari Nur Aulia Rahmat. Padanya dipersilahkan. Ini makanannya C. beda. Dan kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran atau SKMP Pendidikan Agama Islam pada sekolah SLTP. Yang pertama itu membaca kitab suci agama Islam dengan benar disertai pemahaman. Yang kedua, memahami dan mengamalkan keimanan serta ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, berperilaku akhlak mulia disertai pemahaman kepada Allah, sesama, dan ciptaan lainnya. Keempat, mengamalkan dengan pemahaman hidup rukun dan damai antar umat dan antar umat beragama selaras dengan wawasan NKRI. Dan D itu standar kompetensi lulusan mata pelajaran atau SHLMP Pendidikan Agama Islam pada sekolah SLTP. Yang pertama itu memiliki kemampuan membaca dengan fasih, memahami tajwid, menuliskan, menghafal, serta mengartikan Al-Quran, surat-surat pilihan tentang perilaku terpuji seperti sikap toleransi, berbakti kepada orang tua, dan perilaku tercela seperti bebas, judi, narkoba, dan perbuatan anarkis. Lalu yang selanjutnya itu memahami rukun iman mulai dari iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya dan asmaul husna sampai dengan iman kepada qadar dan qadar. Yang ketiga itu memahami dan mengamalkan ketentuan ibadah seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, serta tata cara penyembelihan hewan. Yang E, standar kompetensi kenaikan kelas PAI SMP kelas berapa nih? Kelas 7. Kelas 7. Itu nggak ada di PowerPoint ya? Mohon maaf izin Bu, ini cuma poin-poinnya saja Bu.
Nggak, Jadi di, nanti di, akan di PowerPoint nggak ada itu. Oh, Jadi yang di PowerPoint cuma ini doang. iya Bu. Karena nanti kita Itu kan uraikan halaman secara 6 dengan ini Bu. halaman 8 sama. Wah, Aulia. Halaman 6 dengan halaman 8 itu sama loh. Sama nggak halaman dengan halaman 8 menurut kalian? belum baca. Hmm? Halaman dengan halaman 8 sama nggak menurut kalian? Coba terusin dulu ya. Iya, Bu. Terusin. Terusin bacanya. Silakan pemakalah bisa dilanjut. Dari ketiga pemakalah mungkin bisa dikolaborasikan. Iya, Bu. Saya lanjutkan saja. Jadi kan kita udah mengenal yang namanya tujuan, fungsi, dan apa sih yang latar belakangi bahwa standarisasi untuk pembelajaran PAI itu tercapai. Yang pertama dari tercapai di tingkat SLTA dan SLTP. Yang pertama kita ketahui bahwa standarnya itu meliputi kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran. Dalam hal ini bahwa seorang peserta didik itu harus terutama mampu membaca kitab suci agama Islam, dalam hal ini yaitu Al-Quran, baik dari tajwidnya, dari makhraj hurufnya, serta dari Kalau udah ke rumah terjemahannya yang dipahami secara benar dan baik sesuai ketentuan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Yang kedua, memahami dan mengamalkan keimanan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini bahwa peserta didik itu dituntut apa yang dia dapat dari standar kompetensi yang dia dapati dalam proses pembelajaran itu dia amalkan kepada masyarakat agar bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Yang selanjutnya itu berperilaku akhlak mulia. Dalam hal ini bahwa seorang peserta didik itu harus mampu menjadi suri tauladan yang baik dia di keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat, serta dia juga tak luput untuk berperilaku baik kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sesama makhluk yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan, di mana harus diperlakukan dengan baik. Selanjutnya itu mengamalkan dengan pemahaman hidup rukun dan damai antar umat beragama selaras dengan wawasan NKRI. Dalam hal ini bahwa setiap peserta didik tujuannya itu harus bisa dirinya itu rukun terhadap tetangganya yang berbeda agama, serta adat budaya yang terdapat pada daerah
yang dia tinggali. Selanjutnya, halo, next, Lanjut. lanjut, bisa. Selanjutnya lanjut, Salman di bawahnya. Mohon maaf, ini bukan kelompok. Jadi standar kompetensi lulusan itu dilihat dari mata pelajaran. Nah, di sini lebih spesifik lagi bahwa seseorang yang mempelajari pelajaran agama Islam itu harus mempunyai standar kompetensi lulusan biar dia bisa naik kelas, baik itu tingkatan SMP maupun SMA atau SMA atau SLTP, dan baik dari kejuruan maupun sekolah menengah. Dalam hal ini sama itu kompetensinya. Dalam hal ini bahwa standar kelulusan yang lebih spesifik itu seorang peserta didik dituntut untuk bisa membaca Al-Quran, salah satunya. Yang kedua, bisa memahami hadis dan terjemahan yang baik dan benar, dan bisa menghubungkan tafsir, yaitu korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang selanjutnya itu bisa memahami keimanan, bagaimana seorang peserta didik tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada qada dan qadar melalui sifat-sifatnya, baik itu sifat Asmaul Husna, sifat 20 yang mungkin sebagian kita telah mempelajarinya, baik dari penampilan perilakunya yang mencerminkan keimanan tersebut. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak ini harus dibangun kepada peserta didik. Akhlaknya ini harus berprasangka baik, husnuzon, bisa kontrol diri, bisa menjalin persaudaraan antara sesama manusia, bisa berpikir kritis yang baik, demokratis, konsentrasi, serta memiliki sifat malu terhadap dirinya apabila dia mempunyai kesalahan, dan juga mempunyai sifat kompetensi dalam hal ini bersaing, baik dari pemahaman yang didapat dari pembelajaran di kelas, baik itu nilai ujian sekolah, dalam hal ini penilaian akhir semester, dan juga seorang peserta didik ini mempunyai rasa tolong-menolong, rela berkorban, kerukunan, serta kesetaraan. Dan juga tak lupa peserta didik ini dalam mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam harus tahu tentang ilmu fikih, memanfaatkan ilmu fikihnya bagaimana mengambil hikmah dari suatu hukum, baik itu hukum tahlafi, ibadah, zakat, haji,
wakaf, muamalah, khutbah, dan lain sebagainya, yang dimana hukum ini merupakan sumber yang harus dimiliki agar pemahamannya menjadi baik dalam memahami perbedaan-perbedaan pemahaman dalam hal ini, itu pemahaman fikih yang berkembang pada saat ini. Yang selanjutnya itu peserta didik harus mempunyai pengetahuan sejarah, dalam hal ini sejarah kebudayaan Indonesia. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan Madinah, serta bagaimana sejarah-sejarah yang lain, baik itu dari zaman setelah Nabi wafat, itu zaman sahabat, zaman setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut, baik dalam hal ini mengetahui penyebaran agama Islam yang khususnya di Indonesia, dan juga mengambil pelajaran dari sejarah tersebut yang diambil dari konteks teksnya hingga dipahami dan dimengerti pada saat proses belajar mengajar. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam ucapan, baik pemaparan, terima kasih. Jika ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Jika ada yang ingin menyanggah atau memberi masukan kepada kelompok kami persilakan dan sangat-sangat kami nantikan. Mungkin kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas teman-teman yang telah bantu memaparkan daripada penjelasan di malam hari ini. Ya, kita persilakan kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang ingin menyanggah dari apa yang kita sampaikan, silakan. Ataupun ada yang ingin menambahkan wawasan juga silakan. Ataupun yang ingin bertanya pun juga silakan. Ya, kami buka kesempatan untuk para teman-teman. Ya, monggo. Tinggal diklik mikrofonnya dan keluarkan suaranya. Ya, siap Pak Naga. Gimana? Ya, mau bertanya. Saya kirim makalah dulu ya, bentar ya Pak Naga ya. Saya lupa Pak Naga. Saya ingin bertanya ini, ingin mendapat informasi lebih lanjut tentang yang di slide ke-9 poin ke-4. Itu maksudnya seperti apa ya? Mengamalkan dengan pemahaman hidup rukun dan damai, intra umat dan antar umat beragama selaras dengan wawasan NKRI. Ya, wawasan NKRI-nya maksudnya yang seperti apa? Terus memangnya ada gitu ya? Apa ajaran-ajaran yang nantinya berseberangan dengan NKRI yang akan diajarkan di sekolah gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Naga. Iya boleh Siti Rahayu. Saya catat dulu ini yang nanya. Di makalah tertulis ya, itu yang sudah dibahas di presentasi yang sebelumnya, mungkin ya di pelajaran lain, mata kuliah lain, ada tentang mata pelajaran di madrasah. Nah, mata pelajaran ini kan yang termasuk itu Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Nah, di sini itu ada keimanan. Yang dimaksud keimanan di makalah ini, maksudnya mata kuliah keimanan atau apa? Maaf sebelumnya. Jadi di makalah ini ada tentang keimanan. Iya. Nah, ini imannya itu maksudnya iman kepada mengesahkan Allah, ketauhidan atau rukun iman. Sedangkan rukun iman itu sudah ada di pelajaran fikih kan? Oke, siap. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke.
Saudara Adi mau nanya. Iya. Oh, nanya juga. Silakan Salman. Di terakhir ya, ini 3 dulu ya. Siap. Ya, gimana? Ini saya garansi nih. Kan kalau dari segi standar nasionalnya, secara nasional kan itu ada beberapa standar. Salah satunya standar kelulusan ya. Ya. Kalau standar kelulusan itu kan yang saya pahami, yang memang masih digunakan itu pertama penilaiannya sikap, kemudian pengetahuan, lalu keterampilan gitu. Sedangkan kalau tadi dari segi kelulusan yang disampaikan per mata pelajaran yang disampaikan Muhammad Ilyas, peserta didik harus memahami, dapat menerjemahkan, dapat membaca Al-Quran dengan baik gitu, dapat makhorijul hurufnya, pengucapannya, tajwidnya gitu ya. Kayak harus bisa gitu. Tadi di penyampaiannya. Nah, itu kan kayaknya lebih kepada pengetahuan banget gitu di materi itu. Sedangkan di SKL yang menjadi standar itu utamanya sikap, nilai sikap, pengetahuan, baru keterampilan. Mungkin bisa disampaikan kenapa bisa kontradiktif seperti itu. Makasih. Oh, antara pemahaman dengan sikap ya, berarti. Antara SKL yang standar kelulusan yang menjadi kan biasanya ada standar banyak tuh, ada standar kelulusan, standar isi, standar proses, sarana prasarana. Nah, kalau standar di kelulusan kan itu yang menjadi corong utamanya dari sikap, baru lihat di pengetahuan, ya maaf. Habis itu di keterampilan. Nah, sedangkan tadi di standar kelulusan di permata pelajaran itu kayaknya di bagian 1-2 lebih kepada pengetahuan dan pemahaman gitu. Anak harus bisa menerjemahkan gitu. Nah, sedangkan di akhlak, sikap akhlak itu ada di bagian ketiga kalau nggak salah tadi yang saya dengar dari penyampaian saudara Muhammad Ilyas. Mungkin bisa gimana tuh? Mungkin ada kontra atau seperti apa? Makasih. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita jawab satu persatu. Adi. Ya, sebelum Bang Ilyas dulu, coba teman-teman barangkali masih ada yang ingin menyanggah. Ya, kalau nggak ada nih, saya serahkan ke Bang Ilyas nih. Cuman mohon bersabar ya, kalau Bang Ilyas sudah ngomong, dengarkan penjelasan yang secara detail dijelaskan oleh beliau. Ya, karena pada nyengir-nyengir semua, oke, silakan. Kita persilakan untuk Pak Ilyas menjelaskan daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah sampaikan teman-teman. Ya, silakan Pak Ilyas. Jadi kan tadi tentang pertanyaannya standar kompetensi ya, Panangka. Di poin 4, mengamalkan pemahaman hidup rukun dan damai antar umat. Itu yang selaras. Gini Pak, pemerintah pada saat ini mencanangkan suatu program toleransi, Pak. Jadi toleransi antar umat beragama, bahwa pemahaman yang dapat bisa dipahami oleh peserta didik itu bagaimana dia bisa hidup rukun antar umat beragama. Dalam hal ini selaras dengan dasar negara kita yaitu Undang-Undang 1945. Dalam hal ini kerukunan beragama. Nah, pertanyaannya tadi, memang ada gitu wawasan kebangsaan yang berkontak belakang dari wawasan NKRI. Ada Pak? Kalau saya jawab ada. Karena pada saat ini khawatir bahwa nanti siswa atau siswi kita itu berpemahaman yang radikal, Pak. Berpemahaman yang tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila itu kan asal-usulnya itu dari orang-orang yang mumpuni, Pak. Dalam hal ini sebagian ada ulama,
sebagian lagi ada tokoh masyarakat. Kenapa harus dicantumkan dalam kompetensi ini? Karena itu masyarakat menjaga jangan sampai tersusupi dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Islam. Khawatir, Pak, karena anak muda pada zaman sekarang itu khawatir sangat rentan apabila diajak ikut dalam bergabung organisasi-organisasi radikal. Dalam hal ini contohnya organisasi terorisme yang pasti menyudutkan tentang Islam. Makanya dalam hal ini yang didapat dari yang didapat pedoman dari kompetensi yang saya pahami, yang saya baca dari beberapa buku bahwa seperti itu, Pak, gitu. Jangan tersusupi, kasihan nanti masa depan mereka seperti apa. Itu saja, Pak. Mungkin ada penambahan yang lainnya? Mungkin mau sharing aja nih Bang Ilyas. Ya, silakan Berkaitan silakan. tadi Boleh. tersusupi dan lain sebagainya, yang unik pada saat ini ya, buat informasi bersama aja. Itu nilai-nilai yang baik ada beberapa yang dihilangkan. Salah satunya nilai-nilai jihad. Itu kalau kita melihat di buku-buku saat ini, apalagi dengan perubahan, kalau namanya tuh di tingkat ibtidaiyah, kita sederajat gitu lah. Itu ada yang namanya nilai-nilai tentang kejihadan itu dihilangin sekarang. Nggak ada yang namanya perang-perang. Dulu kan kalau perang kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu ada kan. Yang mana tentu membela diri, kemudian itu bahkan nilai-nilai itu sekarang dihilangi gitu. Yang bagus, malah yang bagus-bagus juga ada beberapa yang dihilangkan gitu. Ini gimana tanggapannya? Tadi berkaitan tadi kan ini diadakan dengan yang ke NKRI-an gitu. Nah, sedangkan ya, terbaru itu salah satunya itu nilai-nilai jihad dihilangkan. Iya, Pak. Karena kenapa dihilangkan? Yang pertama, khawatir, Pak. Gitu. Anak muda sekarang itu gini, Pak. Anak muda itu mengikut tren gitu. Tren apa yang diikuti pada saat zamannya gitu. Kalau seandainya dia tidak ada arahnya gitu kan, makanya pemerintah itu menghilangkan kata jihad gitu kan, yang saya baca Bu, karena bukan karena apa-apa gitu, karena gini-gini, bukan, karena nanti pemahaman yang dia pahami pada saat proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang jihad sebenarnya gitu. Akhirnya khawatir jihad, materi jihad yang disampaikan di tingkat SLTP atau SLTA ini dipergunakan tidak sesuai dengan maknanya. Makanya pemerintah dalam ini yang saya ketahui itu dihilangkan sementara baru nanti tingkatannya ke jenjang lebih tinggi itu akan ada pembahasan tentang itu gitu, supaya kematangan sikap psikologinya itu sudah matang, Pak, gitu. Itu saja. Ya mungkin lebih jelasnya kayak kekhawatiran kali ya Bang ya. Ya, kekhawatiran takutnya disalah tanggapi oleh peserta didik di saat ini gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya. Karena dengan tren-trennya sekarang kan yang masalah terorisme, Islam itu keras, radikal dan segala macam. Makanya mungkin dari pemerintah tersendiri dihapus, dikhawatir seperti itu mungkin. Ya. Cuman barangkali teman-teman ada yang punya jawaban lain. Ini kayaknya Pak Abdul Muiz sudah punya jawaban nih. Udah ancang-ancang. Silakan Pak Muiz. Idi, senyumnya itu loh, Masya Allah. Ya, atau teman-teman yang lain gimana? Barangkali ada sanggahan atau dari pertanyaan Pak Nagar ini kan butuh contoh, makanya saya masih bingung.
wawasan Pak yang Muiz? sesuai dengan NKRI itu contohnya bagaimana gitu loh. Gimana Pak Muiz? Ya tadi kan pertanyaan Pak Naga itu sebetulnya. Tolong contohkan wawasan yang tidak sesuai dengan wawasan NKRI itu apa? Pemahaman hidup rukun yang tidak sesuai dengan wawasan NKRI itu apa? Contohnya itulah apa? Contohkan saja bagaimana. Contohnya bagaimana gitu kan? Ini nanya ke siapa? Nanya ke Pak Ilyas apa? Naga itu pertanyaannya sama seperti ya gitu. Sama itu gimana sih? Butuh penjelasan. Contohkan pada kami pengamalan pemahaman hidup rukun yang tidak sesuai dengan NKRI itu apa contohnya gitu loh. Gini, Adi. Pak Muiz ini memperjelas pertanyaan Pak Naga yang belum dijawab ya. Oh gitu. Ya silakan gitu. Bang Ilyas. Siap, Pak. Dijawab Bang Ilyas. Yang belum terjawab gitu loh. Contohnya apa Bang Gini, Ilyas? Contohnya. Gini Pak. Contohnya ini negara khawatir Pak gitu. Contohnya adanya makar gitu terhadap pemerintah. Nah, dalam hal ini makarnya itu tidak jelas Pak tujuannya apa. Langsung itu contohnya ya Pak ya. Contohnya makar. Nah hal ini khawatir peserta didik yang ikut-ikutan yang tidak tahu pemahaman tentang wawasan NKRI ini yang bertolak belakang. Mohon maaf, Ini saya ikut-ikutan, potong Pak. dulu. Kayaknya Boleh. kita kan bicara tentang telaah kurikulum ya. Berarti kita berbicara tentang sesuatu yang ada di sekolah gitu. Terus kemudian ada poin seperti itu. Jadi saya agak bingung gitu. Kok bisa gitu di dalam kurikulum kita dipaksakan lagi untuk menerapkan pengamalan yang harus sesuai dengan wawasan NKRI. Sedangkan secara kurikulum kan kita pasti mengarah dengan tujuan pendidikan nasional gitu. Terus memang sehingga jadi timbul satu pertanyaan saya, memangnya ada gitu kurikulum yang mengajarkan sesuatu yang bisa bertentangan gitu dengan wawasan NKRI gitu. Sehingga perlu juga kalau misalnya memang ada pertentangan, wawasan NKRI yang seperti apa yang jadi pertentangan itu gitu. Ya, gimana? Saudara Adi? Gimana Bang Ilyas? Dari Pertentangan seperti apa gitu kan? Ya mungkin kalau saya ya, itu masuknya mungkin kekhawatiran di masa yang akan datang mungkin. Takut nanti ada pemahaman kurikulum atau dan lain sebagainya yang bertentangan dengan wawasan NKRI. Mungkin seperti itu kali, Pak Naga. Yang saya pahami. Atau teman-teman yang lainnya boleh silakan yang punya pemahaman lagi. Gini Pak. Ya Gini, gimana Bang Ilyas? Kalau menurut poin 4 saya paham Pak. Gini Pak, yang tadi nyambung pertanyaan Adi. Contohnya aja Pak. Ini direkam ya? Aduh. Cuek aja. Gini Pak. Usah Ya, takut. cuek aja Ibu ya. Usah takut ngapain? Ini kan forum ilmiah. Ini Mbak, nih kurikulum pada saat sekarang Pak. Coba kita lihat kurikulum pada saat sekarang. Berantakan Pak. Arahnya nggak jelas. Sedangkan intinya itu untuk mencetak generasi Pak. Generasi yang siap kerja. Sedangkan kalau untuk hanya mencetak generasi kerja, ngapain gitu kan? Khawatirnya di situ Pak. Jadi dia hanya kurikulumnya siap kerja saja. Akan tetapi semasa bodoh sama lingkungannya sendiri gitu. Ini yang saya amati, yang saya baca, saya khawatir nih Pak, contohnya kurikulum sekarang gitu kan. Ini yang benar kata Adi tadi sampaikan, kurikulum yang akan mendatang. Contohnya sekarang sudah porak-poranda gitu, nggak jelas arahnya kemana Pak. Gitu. Yang sehingga bisa membuat penurunan
akhlak. Dalam hal ini tidak adanya sikap rasa kemanusiaan, Pak. Dalam Pancasila kan kemanusiaan adil dan beradab. Itu yang akan menjadi contohnya itu akan menurun gitu. Itu yang saya pahami, Pak. Gitu. Saya sebenarnya nggak mau ngarah ke sono, Pak. Sebenarnya ini khawatir gitu, Pak. Makanya kalau saya nyebut kurikulum sekarang kan ya seperti itu, Pak, gitu. Itu saja. Itu yang contohnya yang akan bisa menurun dari sikap pengamalan wawasan NKRI. Itu saja, Pak. Terima kasih. Untuk Pak Muiz, gimana Pak? Gimana? Sudah oke, Pak? Apa Bapak ingin menambahkan gitu, Pak? Ingin dapat masukan, Pak. Nah, saya masih terlalu general gitu loh, Pak. Yang simpel aja, apa contohnya, terus gimana? Jadinya kita bisa apakah akses apa itulah kelebihan dari kelas PIC. Dan tadinya Bang Ilyas, dia menjelaskan lebih detail gitu, Bang. Bukan detail, terlalu ngambang gitu loh. Yang ngerangkumnya antum ngerangkum sendiri gitu, apa yang dijelaskan secara detail oleh Bang Ilyas. Mungkin Saudari Putri bisa ngerangkum tadi gimana jawabannya Bang Ilyas, Putri? Ya, senyumnya itu loh. Ya. Intinya gimana Bang Ilyas, intinya? Kalau intinya sih ya saya berharap gitu untuk diterapkan lagi gitu pemahaman hidup rukun agar wawasan NKRI ini bisa didapatkan di proses pembelajaran di kelas, karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pengetahuan manusia itu akan semakin menurun tingkat toleransinya. Malah akan menjadi manusia yang kalau ibarat kata itu yang tidak berilmu pengetahuan lah. Gitu. Saya khawatir karena generasi yang akan datang itu, contohnya itu akan dicanangkan itu program AI gitu, Pak. Gitu. Kita khawatir gitu tentang toleransi ini hilang, itu saja mungkin. Saudara Adi atau Saudari Nisa mau menambahkan? Ya, mungkin gimana? Kembali lagi pertanyaan awal dari Panaga. Sudah terjawab, Panaga? Kalau dari poinnya sih saya masih agak perlu pencernaan ini ya. Karena kalau bicara tentang kehidupan yang rukun ya, pemahaman hidup rukun, hidup damai itu kebetulan ya saya kan kelahiran tahun 76. Dulu Indonesia itu rukun-rukun aja gitu. Indonesia itu rukun, nggak ya mungkin hari ini kalau gaduh pun karena ada penyebabnya gitu. Sehingga yang ingin saya tekankan di sini adalah kan kita sedang berbicara tentang kurikulum yang ada di sekolah gitu. Kemudian ada kalimatnya ini kan sebenarnya ada kalimat kata-kata yang ininya kan selaras dengan wawasan NKRI. Itunya aja yang sebenarnya yang membuat jadi menggelitik gitu. Sehingga kan timbul pertanyaan, memangnya ada gitu pemahaman hidup rukun yang tidak selaras dengan wawasan NKRI, emangnya ada gitu. Sehingga kalau memang ada, nah ini saya bertanya, pemahaman yang seperti apa pemahaman hidup rukun yang tidak selaras dengan wawasan NKRI gitu. Oke. Itu bentar. Ini udah jam 7, udah jam 8 ya? Iya, Bu. Saya pikir biar saya aja yang ambil alih ya. Baik, terima kasih, Karena Bu. menurut saya ada yang mesti diluruskan.
Terima kasih. Siap, Bu. Iya, Saya tutup ya, Bu. Saya tutup ya. jadi tutup aja. Ya, terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi untuk menanya dan mendukung daripada sharing session di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Ilyas dan Nur Aulia Rahmat mohon izin, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, begini ya. Anda bikin makalah melihat RPS-nya. Berdasarkan RPS atau tidak? Siapa yang bikin makalah? Mengacu Saya, kepada Bu. RPS atau tidak? Kalau saya kan dikasih judul ya Bu ya, sama saya kira itu tentang standarisasi gitu Bu. Kan ada Makanya saya ngambil. kan ada indikatornya kan? Indikatornya hari ini menjelaskan apa? Menjelaskan konsep SKL kan? Kemudian kurikulum inti, kurikulum kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, terakhir tujuan. Kan itu sebenarnya. Kalau mengenai konten kita belum sampai ke sana. Kalau mengenai konten kurikulum kita belum sampai ke sana. Itu kan nanti pembahasan setelah UTS. Nanti kan misalnya materi SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu ya. Itu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Iya, benar Bu. Ini kan masih pertemuan pertama. Sebenarnya pembahasannya tidak sejauh itu. Pembahasannya hanya sekedar menjelaskan apa yang dimaksud dengan SKL, apa yang dimaksud dengan kurikulum inti, kompetensi inti, yang dimaksud dengan kompetensi dasar, kan gitu ya. Kemudian contohnya bagaimana ini dalam silabus, dalam kurikulum itu contohnya kayak gimana gitu. Sebenarnya itu yang harusnya dijelaskan. Ini pertemuan pertama belum sampai ke konten. Kalau saya bahas lebih dalam tentang masalah penjelasan tadi, masalah apa NKRI segala macam gitu. Kan kita harus ya suka tidak suka mesti menyimpulkan bahwa persoalan toleransi intoleransi antar umat beragama itu kan sejak apa coba? Ada yang tahu nggak? Tadi kata Pak Naga kan dulu aman-aman aja, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya ini pun sejak apa? Ada yang tahu? Sejak Pilpres aja Bu, kayaknya Bu. Bukan, sejak si Ahok nyalon gubernur. Dulu nggak ribut itu, tapi sejak Ahok itu gubernur kemudian mengutak-atik surat Al-Maidah itu baru ribut gitu. Sebenarnya dari dulu nggak ada masalah. Dan sejak itulah muncul istilah kadrun lah, istilah apa gitu. Jadi sebenarnya Anda nggak usah ribut ya. Persoalannya kenapa masalah jihad itu hilang gitu. Karena khawatir semangat umat Islam untuk berjuang itu khawatir tinggi. Pak Salman sekaligus saya menjawab pertanyaan itu ya. Kenapa sekarang masalah jihad? Dan Anda tahu itu Menteri Agama mengharuskan jihad itu tidak ada di fikih, tapi adanya di sejarah. Karena kalau di fikih jatuhnya kan menjadi semua orang wajib berjihad ketika menghadapi ancaman kan. Tapi kalau di sejarah jatuhnya tidak kaitannya tidak ke jinayah, tidak ke hudud gitu. Itu kan hudud ya. Kaitannya kan dengan hudud ya, peperangan itu ya gitu. Jadi sekarang jatuhnya tidak lagi di fikih, tapi adanya di sejarah. Dan kalau bicara sejarah kan bicaranya tidak dibahas hukumnya, tidak dibahas kewajiban umat Islam harus berjuang apabila ini tidak ke situ larinya. Belum lagi persoalan, emang ada ya ajaran Islam yang tidak sejalan dengan wawasan NKRI gitu ya tadi ya? Ya kalau definisinya adalah orang yang menentang pemerintah disebut radikal ya susah. Dan sekarang itu definisinya. Menentang pemerintah, tidak sejalan dengan pemerintah sama dengan radikal, sama dengan kadrun, sama dengan apalah saya nggak tahu namanya itu.
anti NKRI lah, pemecah belah segala macam gitu. Padahal jelas di depan mata kita siapa yang memecah belah itu. Saya tanya sama Anda, siapa yang mengatakan bahwa toa itu disamakan dengan gonggongan anjing? Saya tanya, itu pemecah belah NKRI enggak? Iya, Bu. Itu intoleran enggak? Itu namanya sama dengan membangunkan apa tuh? Singa yang lagi tidur itu. Coba lihat, akhirnya kan malu sekarang. Banyak orang-orang barat itu yang sangat terkesan di Indonesia itu adalah mendengarkan adzan subuh itu. Lihat di TikTok itu. Di TikTok itu banyak banget itu. Banyak orang-orang yang tidak bisa tidur di NTB itu, tapi nyaman ketika mendengarkan azan gitu. Sementara yang agama Islam, orang Islam sendiri itu merasa terganggu gitu. Bagaimana Anda mau mengatakan orang lain provokator, sementara diri sendiri tidak berkaca gitu. Dan kalau dikatakan apa yang bertentangan dengan ini, ya karena orang-orang Islam yang tidak orientasinya jabatan itu memang memberikan kritikan, makanya lah dicap sebagai teroris lah, apalah gitu. Saya tuh dari dulu tidak pernah ribut masalah agama. Tapi sekarang itu menjadi tinggi girah saya ketika agama-agama saya di utak-atik gitu. Semua orang itu akan menjadi mendidih darahnya ketika agamanya diutak-atik, diusik gitu loh, Pak. Akhirnya saya pikir ini sebenarnya yang menciptakan semangat jihad itu siapa sih gitu? Siapa provokatornya gitu? Siapa yang memprovokasi? Oke lah, saya tidak usah ke sana. Sekarang saya akan coba membahas tentang ini aja lah. Jadi gini ya, kaitannya dengan kurikulum itu nanti di pembahasan tersendiri lah, itu nanti ada dalam kurikulum yang SMP, SMA, SMP 123, SMA 123. Sekarang saya akan masuk ke maunya saya itu begini sebenarnya. Anda nggak usah kemana-mana, cukup aja Anda dengan penjelasan tentang, saya juga bingung ya, itu slide Anda tuh nomor 8 dengan nomor 9 tuh sama loh itu isinya. Tapi yang dibacakan nggak sama, jadi bingung saya. Anda yang Anda baca apa, yang ini apa gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Sebentar, bukan ini. Bukan ini. Berarti yang ini. Oke. Nah, ini yang dari kelas pagi ya. Kelas pagi yang membuat makalah itu begini. Kan saya sebenarnya ingin Anda tuh memahami apa itu SKL, apa itu KI, apa KMP, apa tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi gitu. Sebenarnya ini kan pertemuan pertama, ini dulu yang kita bahas. Kalau bicara kurikulum tidak bisa lepas dari ini. Itu ya. Jadi yang konten kita ini dulu deh, kita skip dulu ya. Kita masuk ke sini. Kalau standar kompetensi itu, dan ini tidak bisa ngarang. Standar kompetensi lulusan itu apa sih? Nggak bisa ngarang itu, siapa Adi ya. Itu ada dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah ini, jadi kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah kemudian, dari standar kompetensi lulusan itu, di bawahnya ada lagi beberapa kompetensi-kompetensi. Untuk menjabarkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu seperti apa, maka diturunkanlah ke dalam KI, kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran.
Kompetensi inti ini bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu, hasil akhirnya adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Jadi setiap mata pelajaran harus tunduk kepada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Karena itu semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Dan ingat, kompetensi inti itu semuanya sama. Ya, kompetensi inti kan ada 4 di sini nih. Ada kompetensi inti untuk sikap. KI 1 itu untuk sikap spiritual. KI 2 untuk sikap sosial. KI 3 itu untuk pengetahuan, KI 4 adalah untuk kompetensi keterampilan. Jadi kalau ingat ya di sini nih, coba kaitkan ke tadi. Kualifikasi nih. Kualifikasi, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya itu kan tadi ada KI 1, KI 2 kan? Yaitu sikap apa? Spiritualitas dan sikap sosial. Pengetahuan tadi KI 3. Kemudian keterampilan itu di KI 4. Ini jadi dijabarkan ke dalam KI-KI tadi. Nah, kemudian dari KI itu diturunkan ke dalam KD. Apa itu KD? KD itu adalah kemampuan minimal yang harus ini, kemampuan minimal. Nah, KD itu adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam satu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Ini semuanya dirumuskan oleh pemerintah, itu given. Jadi KI given, KI itu sudah ada dalam kurikulum, sudah dirumuskan oleh pemerintah. Begitu juga KD. KD juga sudah dirumuskan oleh pemerintah. Yang tugas kita adalah justru menganalisis KD itu menjadi indikator, nanti kemudian baru dirumuskan lagi ke dalam tujuan. Nah, dengan demikian, teman-teman yang terdapat beberapa kompetensi dasar dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator indikator kompetensi. Kompetensi dasar yang dipilih sesuai dengan yang tercantum dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Gitu. Ini kenapa sih? Nah, kemudian sebenarnya setelah kompetensi dasar itu indikator. Apa indikator? Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi peserta didik, dan dirumuskan dengan menggunakan kata sikap yang dioperasionalisasikan yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Nah, jadi gini ya, oke, saya contohkan di sini. Ini ada contoh nih. Standar kompetensi lulusan, memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, misalnya gitu. Nah, kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Jadi ini standar kompetensi dengan ini tuh ini udah ada di dalam kurikulum. Kita cuma tinggal memasukkan aja. Yang kita lakukan adalah justru mengidentifikasi KD ini ke dalam indikator-indikator. Makanya KIKD kemudian indikator. Mampu menjelaskan langkah-langkah. Nah, ini yang merumuskan adalah guru. Yang merumuskan indikator ini adalah guru. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang contoh ini kompetensi inti. Kompetensi inti ini ya kurang dia. Kompetensi intinya gini.
Pertama, adapun contoh kompetensi inti pada mata pelajaran ini contoh biologi lah ya. Tapi KI-nya sama nih, sikap spiritualnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosialnya menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, jujur, peduli, santun, proaktif sebagai solusi berbagai permasalahan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Juga menempatkan diri sebagai cerminan bangsa saat bergaul dengan orang lain. Kemudian yang KI 3-nya kan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu begini. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Ini sama semua. Ini sama semua. Makanya ini nanti diterjemahkannya ke dalam KD. Nah, cuma dalam perkembangan berikutnya, untuk penilaian, yang KI 1 sampai KI 4 itu hanya agama dan PPKN. Sementara bidang studi di luar itu hanya sampai KI 3 dan KI 4. Jadi KI 1 sikap spiritual dan KI 2 sikap sosial itu hanya diukur, hanya dievaluasi oleh guru agama dan guru PPKN. Kalau guru biologi, walaupun ada KI 1, KI 2-nya di dalam kurikulumnya, yaitu kalimatnya sama tuh, sama semua. Sikap spiritual menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, sikap sosial. Makanya kenapa di dalam akhirnya di luar mata pelajaran agama itu tidak digunakan karena ya mungkin tidak dianggap tidak relevan ya, dianggap tidak relevan gitu. Kalau apa sih kaitannya dengan ajaran agama yang dianutnya, kaitannya dengan mata pelajaran biologi, fisika dan segala macam. Walaupun kalau dijelaskan ada hubungannya ya. Berarti kan harusnya guru biologi itu harus mengkaitkan selalu materi tentang biologi itu ke arah ajaran agama. Tapi persoalannya kan ya itu tadi, kalau guru biologinya non muslim mungkin ya ketika bicara ajaran agamanya mungkin ada yang bertentangan gitu kan. Kalau sikap sosial sih saya pikir sama tidak ada persoalan. Tapi kalau sikap spiritual itu mungkin akan berbenturan dengan agama lain kalau di luar bidang studi PAI dan bidang studi PKN. Oke. Itu apa namanya? Terkait dengan masalah SKL, KI, KD, indikator dan tujuan ya. Jadi hitungannya SKL, KI, KD, indikator dan tujuan. Oke. Saya mau mencontohkan lagi sebentar. Di mana ya? Oke, di sini nih. Perangkat pembelajaran. Nah, oke. Ini ada perangkat pembelajaran. Saya biar Anda paham nanti. Ini contoh ya. Contohnya ini pendidikan agama untuk kelas 12, berarti kelas SMA kelas 3 ya. Ya kelas 3 kan ya 9. Ya. KI 1 sama tuh menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2-nya menghayati sama tadi. KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual sama ini. Tidak ada untuk bidang studi, tidak ada di sini. KI 4 juga mengolah menelan, ini sama untuk seluruh bidang studi. Yang berbedanya adalah di kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini contohkan misalnya terbiasa membaca Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk KI 1 ya maksudnya ya, untuk KI 1. 1.1 terbiasa membaca Al-Quran. 1.2-nya bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159 serta hadis yang terkait. Yang KI 3-nya terkait dengan masalah pengetahuan itu dijelaskan menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran, ya kan? Dan hadis serta hadis tentang berpikir kritis. Yang keempat, yang KI 4 terkait masalah keterampilan itu membaca Quran surat Ali Imran.
membaca Quran surat Ali Imran ayat 3, kemudian ada lagi mendemonstrasikan hafalan Quran surat Ali Imran ayat ini, kemudian menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang. Nah, jadi sekali lagi ya, KD itu yang merumuskan adalah pemerintah. Kita hanya ditugaskan sebagai guru, hanya ditugaskan mengidentifikasi, menganalisis KD ini ke dalam beberapa indikator. Nah, sekarang kita contohkan di sini kompetensi dasar. Indikatornya terbiasa membaca, ini kan indikatornya terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya untuk berpikir. Ini kalimat bisa dirubah ya, bisa dirubah. Tidak harus begini. Tapi intinya adalah indikator daripada orang yang terbiasa itu apa sih gitu. Mungkin gini, terbiasa mengamalkan, kalau mau ya, kalau saya ya, terbiasa mengamalkan mengamalkan isi dari Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Imran 191 tentang berpikir kritis, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 159 tentang sikap demokratis. Kan itu sama tuh. Jadi sikap ini jatuhnya jadi ke sikap spiritual ya, sebagai pengamalannya itu. Yang kedua, yang KI2-nya ya, bersikap kritis dan demokratis. Bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan. Mungkin ya, Anda bisa rubah lagi indikatornya apa berarti. Menunjukkan sikap kritis dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan sikap demokratis dalam apa gitu. Silakan Anda mau buat apa. Ini indikator kita yang merumuskan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna surat. Nah, nanti di sini menjelaskan apa. Ini menurut saya ini ada yang perlu diperbaiki ya. Kalau bicara menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran kan berarti satu, ya kan, menerjemahkan. Benar nggak? Menerjemahkan Quran surat Al Imran. Kedua, menafsirkan. Begitu aja Anda buat, nanti dibuat ininya rinciannya. Mungkin kalau mau di dalamnya ada ilmu tajwidnya menunjukkan contoh ilmu tajwid dalam ini gitulah, contohnya begitu. Ya. Nah, kalau yang KI 4 yang membaca ini tadi, membaca Quran surat Ali Imran ya, mendemonstrasikan bacaan Quran surat Ali Imran, mendemonstrasikan hafalan. Nah, begitu seterusnya lah kira-kira. Nah, itu contoh hubungan antara SKL, KI, KD ya. SKL, KI, KD, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jadi kita belum sampai mendalam ke arah isinya ya. Itu belum kita bahas hari ini gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Bu mau tanya Bu. Ya, silakan. Tadi berkaitan dengan indikator di K3 dan K4, pengetahuan dan keterampilan itu, kalau indikator itu ada batas maksimalnya nggak Bu? Terima kasih. Ya. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan tadi yang ada di materi yang Ibu tampilkan, itu posisi materi pokok dengan indikator, kan tadi KI atas tuh, kemudian KD indikator ya, sama materi. Itu kebalik atau enggak tuh Bu? Maaf. Kalau setahu saya sih kayaknya KD dulu, habis itu materi, baru kita main ke indikator gitu. Baru setelah itu berkaitan yang konsep di kelasnya gitu. Mungkin saya mau tanya dulu. Diluruskan, makasih. Ya, saya mau tanya dulu. Materi itu berdasarkan indikator atau indikator berdasarkan materi? Itu aja dulu. Indikator berdasarkan materi, Bu. Materi. Indikator mengacu ke apa sih? Mengacu ke materi pasti. Indikator itu mengacunya ke KD. Oh, bukan ke materi. Logikanya indikator itu ke KD. Nah, dari KD tujuan baru menetapkan materi. Materi itu belakangan sebetulnya. Ada. Makanya kalau ditanya materi dulu atau tujuan dulu? Tujuan dulu baru materi. Kan tujuan daripada materi itu adalah untuk mencapai tujuan. Materi adalah alat untuk mencapai tujuan.
Ya, itu mesti dipahami. Materi adalah alat untuk mencapai tujuan. Fungsi dari materi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi keliru sebenarnya kalau orang menetapkan materi dulu, tujuan belakangan. Lagi indikator. Indikator itu kan dianalisis berdasarkan KD gitu. Dari KD ini kita mengharapkan siswa itu seperti apa sih gitu. Nah, materinya nanti baru belakangan. Tadi harusnya malah ada tujuan ya, dari indikator ke tujuan baru ke materi gitu. Harusnya malah begitu. Gitu. Makanya kalau ada orang materi dulu, ngajar dulu. Jadi gini, kan dulu waktu di mata pelajaran perencanaan mungkin Anda belajar, itu memang teorinya dari tujuan dulu, dari indikator tujuan ke materi. Tapi dalam prakteknya memang ada juga guru yang, ini kita bicara praktek ya, dalam prakteknya ada juga guru yang memulai materi dulu, tujuan belakangan. Tapi sebenarnya secara teori, yang benar itu adalah tujuan baru materi. Kenapa? Karena pada dasarnya fungsi daripada materi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Itu dulu. Itu secara teori ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau berkaitan tadi Bu, indikator maksimal. Oh ya, Ya, indikator maksimal itu sebenarnya sampai Anda tergantung kepada masing-masing guru ya. Kalau saya tadi contoh indikator itu terlalu detail, menurut saya terlalu detail dan bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas indikator itu sampai kapan? Sampai Anda merasa dari KD ini kira-kira contoh lah. Tadi saya contohkan ya yang ini ya. Dari KD ini, misalnya dari KD inilah misalnya ya, contoh nih. Ini saya memang dapat dari teman, tapi kayaknya ini mesti diperbaiki. Contoh nih, menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran, ya kan? Serta hadis tentang berpikir kritis. Tapi karena di dalamnya ada, karena di bawahnya adalah ada mengolah, ada kalimatnya adalah membaca Quran surat Ali Imran, aku otomatis mesti diajarkan juga teorinya tentang tajwid kan, berarti, ya kan? Nah, jadi di sini misalnya menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis itu kalau siswa bisa menganalisis pertama apa dulu sih? Pasti tahu terjemahannya dulu kan? Iya. Nah, Quran surat Ali Imran itu kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu Ali Imran 191. Nah, Ali Imran 159-nya kan Fabima rahmati minallahi lintalahum wa lakum tafaddan ghalidal qalbi la fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfirlahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu surat Ali Imran ayat 159. Nah, jadi pertama saya dengan kalimat ini ya menjelaskan cara membaca Quran surat Ali Imran ini menurut saya harusnya menerjemahkan dulu. Ya, harusnya menerjemahkan dulu. Siswa dapat menerjemahkan, malah di sini enggak menerjemahkan ya, enggak. Menerjemahkan surat Ali Imran. Yang kedua menerjemahkan, kemudian menafsirkan ya, menafsirkan makna surat Ali Imran. Yang ketiga mungkin menganalisis implementasi dari Quran surat Ali Imran gitu kan. Kemudian yang keempat baru kalau mau kebacaannya menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surat Ali Imran gitu. Yang kelima bisa di situ kalimatnya. Jadi kalau Anda katakan berapa jumlahnya, ya sampai Anda merasa dengan KD ini cukup ini diukur dengan indikator ini gitu. Gitu aja sih sebenarnya, nggak ada ukuran satu berapa banyak berapa pointernya, nggak ada. Ya. Iya, Bu. Berarti pembuatan indikator itu juga sebaiknya disesuaikan dari C1 ke C6-nya itu, Bu ya. Kalau ini kan Mas Muhammad langsung menjelaskan ya. C1 ke C6 itu. C1 ke C6 itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi untuk pertemuan ini yang santai-santai aja dulu. Jangan terlalu berat-berat tadi membahas materi ya, itu terlalu berat itu. Pak Naga ya dan lain-lain ya. Yep. Itu nanti aja di pembahasannya dikuliti di materi perangkatan, per jenjang ya, per jenjang. Oke, nggak ada lagi, ada pertanyaan lagi? Muiz mau nanya? Pak Ilyas? Adi? Terus siapa? Ya Bu, mohon maaf Bu, tadi salah persepsi Bu, saya bikin makalahnya Bu. Ya, makanya nanti kalau bikin makalah minggu depan, lihat RPS ya. Iya, soalnya saya nggak ngeliat indikatornya Bu. Ternyata antara yang memahami itu, siswa mampu memahami
Itu beda dengan indikatornya, Bu. Iya, Jadi sebenarnya kalau mau dicontohkan ya, contoh yang saya buat LPS itu kan jelas tuh, yang sebelah kirinya mungkin itu dikatakan sebagai, di situ judulnya kan CPL ya, sub CPMK ya, sub CPMK, sub capaian mata kuliah gitu. Nah kemudian indikatornya saya buatkan gitu, itu sebenarnya memudahkan Anda untuk menyusun makalah sebenarnya. Iya Bu, sebenarnya Bu, jadi tahu sub-sub materinya Bu. Iya, saya nggak tahu ya, dosen yang lain kayaknya nggak seperti yang saya buat ya. Ada yang tidak seperti yang saya buat ya, ada yang global aja ya. Tapi sih kalau yang di semester ini hampir rata-rata ada Bu itunya indikatornya. Ada indikator semua. Oh, syukurlah. Soalnya Ibu dapat dari Bu Eni, awal enggak itu. Tapi Ibu bingung, ini nanti mahasiswa bingung nggak bikin makalahnya ya. Makanya Ibu rinci itu sebenarnya. Itu oke lah kalau udah begitu. Jadi sekali lagi pemakalah ke depan buatnya mengacu kata RTS sehingga nanti indikatornya lebih jelas ya. Oke, cukup ya, udah jam 8.29. Anda kan habis ini ada kuliah lagi nggak? Sudah, Bu. Ada. Sudah. Libur nggak? Sudah sampai Ibu aja. Oh gitu. Alhamdulillah cepat Bu, alhamdulillah. Katanya mau ada pan pada wisuda tadi pagi kan? Iya. Wisuda tadi pagi, kemudian katanya mereka mau pada ke Jogja sampai hari Jumat. Oke, Agung ada Agung? Hadir Saya Ibu, ngabsen. cuman Saya lagi mau absen. Agung ada nggak Agung? Ada. Oke, Putri Nopianti ada ya? Putri Nopianti. ada di layar Bu. Oke, Salsabila. Ada Salsabila? Salsabila ada nggak? Di layar ada Bu, ada Salsabila Syarani. Di layar ada sih. Saya kasih tanda ya, orang yang ada tapi nggak ini saya kasih tanda. Siti Fatimah? Hadir, Bu. Oke, Nur Aini. Nur Aini. Hadir, Ibu. Reza, ada Reza? Reza. Tadi Putri itu ada nggak sih? Putri Nopianti? Ada Bu, ada. Ada, oke. Ada, Bu. Fitriani ada nggak? Fitriani ada? Fitriani sinyalnya Hadir, oke. Ayu Widianingrum? hadir Bu. Kemudian kayaknya Budi Chandra itu udah berhenti ya? Cuti Bu, cuti. Dasarnya. Cuti kayaknya. Karena di absen juga nggak ada. Naga ada, Irsal ada Irsal? Nggak ada Bu. Ada, nggak ada. Kemudian Monica Fitri? Hadir, Bu. Ada Hairunisa? Hadir. Yang pemakalah Hairunisa ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Siska Susanti? Hadir, Bu. Oke, Mega? Ada Mega? Dia lagi jalan pulang Bu. Maksudnya? Lagi OTW pulang katanya Bu. Jadi gimana? Enggak ada dong? Tidak olah sana? Hadir. Tidak olah sana ada? Ibu, ya. Oke. Siti Dahria juga kayaknya cuti ya? Belum ada Bu. keterangan Bu. Ya, soalnya di absen nggak ada. Belum ngisi KRS Bu Yang kayaknya. Bu. jelas sih belum bayar kayaknya. Dara Nuratika? Ada Dara Nuratika? Dara nggak bergabung Bu, lagi nggak bergabung biasanya. Zahratul Aini? Hadir, Bu. Oke. Abdul Muiz? Hadir. Yang belum disebut siapa tadi? Ibu mohon maaf, itu Reza speakernya bermasalah. Reza? Saya Reza belum, aja. Bu. Hah? Saya belum Bu. Siapa? Nisa. Nisa itu namanya siapa sih? Nisa Nuraulia. Hah? Nisa namamu siapa? Iya, Nisa Nur Aulia Rahmat Bu, betul. Nur Nur Aulia Rahmat. Aulia Rahmat. Iya. Rahmat apa Rahmat? Rahmat. Rahmat. Terus baru masuk sekarang ya? Iya.
Kemarin nggak masuk. Tadi kamu makalah ya? Ya, Bu. Siapa lagi yang belum disebut? Ada lagi? Yuk. Reza Bu. Afifah hadir Ibu. Iya, udah. Siapa Iya. lagi yang belum? Baik Bu. Saya Bu. Siapa? Syekh Bu. Muhammad Ilyas. Ih, gila. Yang tadi nanya tadi apa mah udah saya ini nggak usah dipanggil lagi. Udah ya. Tahu nih. Nisa berapa nomornya Nisa? NIM-nya NIM. 311 055. 311 31 itu berapa? 319 055 19 berapa? 055 Ibu. 055. Oke, ya udah kalau gitu ya. Udah sampai di sini dulu ya minggu ini sampai ketemu minggu depan. Yuk. Awas kelompok kelompok berikutnya lihat RPS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Barukallah. Yuk. Bu. Ya kelompok